Shalom, shalom, shalom. Shalom. Semangat siang. Haleluya. Biasanya yang lagi ngantuk-ngantuk, tapi kali ini kita semangat banget. Karena kita akan membahas tentang firman Tuhan, dan saya sangat bersuka cita sekali menjadi kesukaan setiap hari. Amen. Untuk membahas firman Tuhan. Amen. Karena hari-hari ini semakin hari bukan semakin membaik ya Ci ya. Ya. Tetapi semakin hari semakin memburuk. Ya, dari kejadian-kejadian yang terjadi, tanda-tanda alam semuanya. Kayaknya memang kita benar-benar harus lebih intim dan lebih dekat dengan Tuhan. Oh iya, harus itu. Itu kerinduannya Tuhan Yesus sendiri. Amin. Makanya kita ini udah seri dari awal, kita ngebahas tentang Tuhan, declare-nya Tuhan, ya. Dan hari ini juga kita akan ngebahas tentang Akulah Pintu. Amin, haleluya. Masih bersama dengan saya Ruli, dan di samping saya sudah tidak asing lagi. Bersama dengan saya ada Ci Elke. Haleluya. Halo, haleluya. Gimana hari ini Ci? Puji Tuhan. Sukacita ya? Sukacita senantiasa. Amin. Siap membahas? Ya. Amin. Amin. Haleluya. Berarti kita langsung aja Ci ya? Ya. Oke. Kalau hari ini kita berbicara soal, tunggu ayatnya dulu. Ayatnya di... Mungkin saya rangkai dari sebelumnya dulu kali ya, karena karena satu ini ya. Iya. Sistematika, ya, betul. Supaya tidak mungkin yang jump in langsung di episode ini bisa sedikit mengenal atau mengetahui. Betul. Lalu nanti mereka akan buka episode yang lama-lama bisa. Betul. Kalau kita kemarin sudah bicara tentang declaration daripada Tuhan tentang keilahiannya, di mana Dia menyatakan bahwa Dialah roti hidup. Jadi setiap dari kita, bila kita sudah menerima roti hidup, itu adalah keselamatan dari Bapa melalui dari Tuhan Yesus Kristus. Dan itu diturunkan roti hidup dari surga itu kepada setiap orang yang mau menerimanya. Dan bila setiap orang yang sudah menerima roti hidup itu, maka ia pun akan menerima terang dunia itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang langsung tinggal di dalam dia. Sehingga ketika orang sudah mengalami keselamatan dari Bapa, mereka juga akan mengalami terang. Ya, terang itu tidak di luar, tetapi terang itu ada di dalam. Ya, kalau di luar itu seperti bangsa Israel waktu dipimpin dengan tiang api, terang itu ada di luar. Tetapi ketika setiap dari kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menerima roti hidup yaitu keselamatan itu, dan dia menerima terang dunia itu yang ada di dalamnya. Sehingga terang itulah yang menuntun dia kepada jalan kebenaran. Dan dengan terang itu sehingga kita bisa melihat adanya pintu. Ya. Jadi kalau kita memiliki terang dunia itu yaitu Yesus, kita baru bisa lihat pintu nih. Kalau misalnya kita berada di suatu tempat yang gelap, kita nggak akan kelihatan tuh pintunya. Tapi kita ada terang Yesus Kristus dan kita bisa melihat pintu. Dan Yesus berkata juga di dalam Yohanes 10, kita mau baca terlebih dahulu dari ayat 1 sampai ayat 10. Ayat 1 sampai 10 ya. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal.
Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yes. Ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa akulah pintu. Ya, akulah pintu. Pintu yang Tuhan katakan ini di sini di ayat yang ke-9 ya. Siapapun yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan hidup selamanya dan akan masuk dengan dan keluar dengan bebas dan menemukan padang rumput, yaitu keamanan spiritual juga jasmani. Jadi banyak sekali pintu kan Ruli, tapi hanya ada satu pintu yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan dia menyatakan itu kalau kita mau masuk kepada kehidupan, ya, kita mau masuk kepada kehidupan. Kehidupan itu adalah Bapa. Bapa itu adalah kehidupan. Kalau kita mau masuk kepada Bapa, kita harus lewat satu pintu ini, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada pintu yang lain. Memang dunia menawarkan banyak pintu. Banyak pintu, ya, ada pintu apa-apa, banyak sekali pintu. Tetapi pintu yang menuju kepada kehidupan hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi kita kalau mau hidup, kita nggak bisa masuk ke pintu yang lain-lainnya, hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Memang kalau orang masuk di dalam melihat pintu dari Yesus Kristus ini, memang nggak besar-besar, ya, nggak besar. Ya, karena itu kita coba baca di dalam Matius 7. Nah, giliran Ruli yang baca ya. Siap. Matius 7 ayat 13 dan 14. Matius 7 ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya. Sekalipun pintu itu kelihatannya sesak, ya. Dikatakan firman Tuhan berkata bahwa kita harus masuk lewat pintu yang sesak. Dan kalau orang pada umumnya biasanya nggak suka bersesak-sesakan. Iya, saya juga sama Ci. Nggak suka yang sesak-sesak. Nggak sesak. Baju udah mulai sesak juga ini. Gitu. Ya, kalau kita harus masuk lewat pintu, katakan Yesus berkata bahwa kita harus masuk lewat pintu yang sesak. Karena kalau lebar itu berarti banyak sekali orang ke sana, dan itu begitu enaknya, ya, begitu santai, begitu relax seperti itu. Tapi ujung-ujungnya pintu itu menuju kepada kebinasaan. Ya. Tetapi kita harus masuk, sekalipun sepertinya sesak sekali, tapi hanya Yesus satu-satunya pintu itu. Dan kita kalau memasuki lewat pintu yang sesak itu, kita pasti beroleh kehidupan dan selamat. Ya, disitulah. Gitu. Dan lagi pintu itu artinya apa? Artinya adalah akses. Oh iya. Kamu tahu akses kan? Nah, kalau kita mau masuk di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, masuk kepada Bapa, aksesnya harus melewati Yesus Kristus. Dan hanya lewat Yesus Kristus kita bisa memperolehnya keselamatan. Kalau tadi kita baca di ayat yang ke-9, Yohanes 10 ayat 9, bahwa ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar. Ya, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kita buka lagi di ayat Ulangan
28 ayat 6. Ulangan 28 ayat 6. Oke. Aku baca ya, Ci ya. Ya. Firman Tuhan, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Nah, firman ini sudah ada di Ulangan, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ya. Dan Tuhan Yesus berkata juga, barang siapa yang masuk lewat dia, ia akan mendapat keselamatan. Dan bukan hanya keselamatan, tapi ia beroleh akses, ia bisa masuk dan ia bisa keluar dengan bebas dan menemukan padang rumput. Artinya dia bisa masuk ya, dapat akses bisa masuk. Tapi dia juga bisa keluar. Masuk ini masuk kemana? Ketika Yesus berkata bahwa ia bisa masuk ke dalam kehidupan. Ia bisa masuk di dalam kehidupan dan dia memperoleh berkat dari kehidupan itu. Ketika ia masuk lewat Yesus, dia beroleh berkat kehidupan dari Bapa itu. Dan dia bisa keluar kembali dengan membawa berkat kehidupan itu dan dia membagikan kepada orang lain. Jadi dia bisa masuk, dia bisa keluar. Ya. Dan keluarnya itu kemana? Ada padang rumput. Bukan padang rumput yang kering, tapi padang rumput yang hijau. Ya. Domba itu makanannya rumput. Dia nggak mau makan rumput yang kering. Dia sukanya rumput yang hijau, yang masih segar, ada airnya, segar seperti itu. Dan itu pun sehat untuk itu seperti itu. Jadi dengan melalui Yesus ini ada akses untuk mendapatkan padang rumput yang hijau itu. Ya. Karena artinya apa? Kita bisa masuk, kita menerima berkat, mendapat berkat daripada Bapa, kesehatan, kehidupan, berkat sekalian. Dan kita bisa keluar membagikan berkat yang kita terima itu. Ya. Dunia juga bisa memberkati loh, Ruli. Ya. Iblis juga bisa memberkati. Kita baca di ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Berarti dia bisa loh memberikan berkat. Tapi berkat itu artinya untuk membinasakan. Ya. Tetapi daripada Yesus Kristus sendiri, kalau kita masuk lewat Yesus, berkat itu malah memberikan kehidupan, bukan yang membinasakan. Bagi kita kehidupan, kita bagikan kepada orang lain, juga itu adalah kehidupan. Ya. Hanya lewat satu-satunya pintu ini. Berarti akses, berarti ini aku udah dapat 4 loh, Ci tadi. Ini akulah pintu. Tuhan Yesus itu kan sebagai akses, jaminan tadi keselamatan. Waktu domba-domba ini di luar masuk ke dalam kandang, ya ibaratnya berarti ada jaminan keselamatan ya. Yang kedua tadi perlindungan, waktu kita ada di dalam dilindungi sama Tuhan Yesus. Sekarang yang keempat adalah waktu kita keluar kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain ya. Udah ada 4. Ini udah banyak banget. Sudah ada pertanyaan atau belum? Ada nih, Ci. Nah, nih aku dari tadi sih udah bikin udah coba dapat pertanyaan. Nah, kalau aku baca di bentar ya, Ci. Aku baca di King James Version. Nah, itu Tuhan bilang itu I am a door. Bukan I am the door. Itu bedanya apa sih, Ci? A door apa the door? Kalau di itu ya sama, artinya kalau dia itu kan menunjukkan subjeknya yang jelas seperti itu. Bahwa Yesus the only one, hanya satu-satunya. Memang banyak tuh, makanya tadi kan saya sebut banyak sekali pintunya. Kamu akan menemukan banyak pintu di dunia ini, tapi hanya satu pintu, yaitu Yesus. Itu menunjukkan tentang dialah. Nah, ya kan, jadi aku jadi dapat 1 ini lagi nih. Dapat 5 jadi sekarang nih. Kan kalau a door berarti jalan, tapi kemungkinan jalan lain masih ada. Tapi kalau sekarang kan benar-benar nih Cici kasih tahu bahwa I am the door, berarti itu adalah satu-satunya jalan. Satu-satunya pintu. Satu-satunya pintu. Ya, berarti memang artinya memang banyak pintu. Tetapi satu-satunya pintu yang benar, pintu yang akan membawa. Kalau kamu masuk lewat pintu ini, kamu akan menerima keselamatan.
kamu akan menerima berkat daripada Bapa itu. Dan kamu bisa masuk, kamu bisa keluar. Seperti itu. Nah, Rory pernah masuk ke mall, ke mana gitu kan, ada pintu yang otomatis kan tuh seperti itu. Iya. Ya. Kira-kira kalau kamu jalan masuk gitu dari 5 meter, apakah udah kebuka pintu itu? Belum kan? Belum, nanti dekat baru. Ada sensornya seperti itu. Nah, pintu ini memang sepertinya kelihatannya masih tertutup bagi kita, bagi kamu. Tapi kalau kamu mau mendekat, pintu itu baru terbuka. Ya. Sensornya ada sensornya. Sensornya apa? Yaitu sensornya adalah persis nggak sih hatimu dan hatinya Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu yang menjadi sensor. Jadi ketika kita berjalan nih ya, kemudian kita lihat pintu-pintu yang mana, ya, kita ini pintu Tuhan. Kemudian untuk bisa membukanya, itu ada kuncinya. Ya, kita harus pakai kuncinya. Memang Tuhan berkata bisa masuk semuanya, tapi ada kuncinya. Kuncinya adalah, sensornya adalah hati kita harus persis dengan hatinya. Dengan hati kita yang persis dengan hatinya, maka pintu itu otomatis akan terbuka. Semakin lengket, semakin intim, semakin terbuka pintunya. Ya benar ya Ci ya. Kalau kita masih jauh di sana, pintu nggak akan bisa terbuka. Tapi kalau kita mau berjalan semakin dekat, nah, kan hati kita persis dengan dia kuncinya, maka dia akan terbuka. Gitu. Dan kalau pintu itu di Alkitab ada tertulis tentang kunci Daud. Ya. Kita buka ya. Kunci Daud ya. Dalam Wahyu 3:7 sampai 8. Wahyu 3:7 sampai 8. Oke, aku baca ya, Ci. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia adalah pintu. Ya. Dan setiap orang yang masuk lewat pintu itu akan memperoleh full akses kepada Bapa surgawi. Ya. Tetapi Tuhan juga berkata bahwa pintu itu ada kuncinya juga, sehingga apa? Orang itu yang masuk dia harus pakai kuncinya. Kuncinya adalah apa? Hati yang sama. Kunci Daud itu hati yang sama dengan Tuhan. Dan kalau kita dengan hati yang sama seperti itu pintu yang sudah terbuka, nggak ada orang yang bisa menutupnya. Dan kalau pintu itu masih tertutup, ya, kalau kita sudah buka, nggak ada orang bisa nutupnya. Dan ada orang bisa menutupnya lagi. Ya, tadi baca gitu kan. Ya. Aku tahu segala, aku telah membuka pintu bagimu, tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Nah, ya kan? Jadi kalau pintu itu sudah terbuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau ia sudah tertutup, tidak ada yang dapat membuka. Kecuali pakai kunci, yaitu hati kita sama dengan hatinya Tuhan. Kenapa dikatakan kunci Daud? Nah ini nih penasaran nih, kenapa harus Daud? Kenapa nggak yang lain? Karena Tuhan sendiri berkata bahwa ia telah menemukan seorang yang berkenan di dalam hatinya dia. Ya, Daud itu memiliki hati yang berkenan kepadanya. Hatinya tuh seperti kalau saya mendapat penjelasan dari Roh Kudus ya, hati Daud yang berkenan itu adalah hati yang persis sekali dengan Tuhan. Patronnya tuh sama. Jadi warnanya sama, patronnya sama. Artinya apa? Keinginan Daud itu keinginan Tuhan. Jadi keinginan Tuhan itu sudah menjadi keinginan Daud. Perasaannya Tuhan sudah menjadi perasaan Daud. Perasaan Daud itu adalah perasaannya Tuhan. Jadi itu persis dan itu kunci. Dan kunci ini yang bisa membuka akses seperti itu. Kalau sudah buka nggak ada yang bisa tutup. Kalau sudah tutup nggak ada yang bisa buka. Itu hatinya Kristus Yesus. Nah itu yang Tuhan mau berikan kepada kita kalau kita lewat pintu itu.
Karena pintu itu juga harus dikunci. Kalau enggak nanti ada pencuri tadi yang masuk yang akan mencuri. Iya, betul. Ya, itulah. Yesus memberikan dia pintu, tapi harus ada kunci untuk supaya pencuri enggak masuk. Iya. Nah, kuncinya adalah hati kita yang persis modelnya dengan Yesus. Artinya keinginan kita, perasaan kita, kehendak kita itu persis sama dengan Yesus. Iya, jangan sampai juga pencuri yang mencuri kuncinya. Nah, itu kalau berarti hatimu persis dengan pencuri tersebut. Iya, betul. Tetapi kalau tidak, hatimu pasti persis dengan dia. Iya, betul. Ya. Dan ini kita setelah mendapatkan semuanya masuk, kalau kita sudah masuk seperti itu dalam pintu itu, ya, kita bisa bebas menerima ya, segala berkat daripada Allah. Full access, tahu nggak sih full access itu gimana? Kalau kita punya full access itu berarti kita bisa masuk kemana saja. VVIP. Iya, VVIP. Iya. Jadi bisa kemana saja. Seperti artinya dapat akses kemana saja. Artinya masuk bebas, keluar bebas. Masuk mengambil berkat dari Tuhan, berkat ilahi, berkat jasmani, ilahi, rohani, dan kita bisa keluar membagikan dengan bebas, dengan bebas seperti itu. Ya. Tapi kalau pencuri, dia mencuri semua apa yang dia bisa curi, dia nggak akan ada akses untuk bisa masuk kan ke mencuri. Iya, betul. Dan hanya dia akan membinasakan. Makanya itu kalau kita setiap orang dari kita mau masuk lewat pintu Yesus Kristus, pasti kita akan memperoleh berkat yang daripada Bapa itu. Dan menemukan padang rumput, bukan padang rumput yang kering. Ya, bukan padang gurun lagi, tapi padang rumput. Karena Tuhan tahu makanan kita, karena kita sebagai domba-dombanya, makanan domba itu adalah rumput. Itu sudah disediakan semuanya. Ya. Jadi Yesus berkata kepada mereka semua, dia mendeklarkan, I am the door. So many doors, but I am the doors. Jadi kamu harus masuk lewat aku kalau kamu mau memperoleh kehidupan yang kekal itu. Tidak ada pintu lain. Ya, banyak sekali pintu-pintu yang ditawarkan. Ya, banyak deh dengan segala macam di dunia ini. Ya. Apalagi sekarang ya, aduh. Di zaman sekarang kan, di zaman pandemi gini, Ci, orang bisa menghalalkan segala cara. Ya, karena dunia, saya katakan dunia itu termasuk berarti adalah akal dan siasatnya iblis nih ya. Iya. Karena iblis adalah raja dunia ini. Ya, iblis memiliki dunia ini. Dunia menawarkan banyak banyak yang saya suka lihat-lihat juga. The door opportunity, banyak pintu mau dibuka semua. Nah, kalau kamu nggak hati-hati, dan kamu tidak teliti melihat betulkah ini pintu yang sebenarnya, yang Tuhan mau bukakan untuk kamu, nah, itu kamu bisa tersesat, kamu bisa terjebak di situ. Ya, kelihatannya menawarkan hal-hal yang enak-enak, yang indah-indah. Apalagi dengan keadaan seperti ini, semua orang maunya dapat kesempatan untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat dan banyak seperti itu. Nah, itu bisa saja salah masuk pintu. Nah, kalau salah masuk pintu, udah deh bahaya seperti itu. Ya. Jadi betul-betul harus cari yang the door itu tadi. Iya, betul. Betul-betul harus cari yang Yesus itu yang pintunya. Pintu yang sejati itu. Nah, dan pintu itu kalau kita bingung nih, nah makanya kalau kita bingung mana nih pintunya. Nah, kembali lagi kayak tadi kuncinya itu. Hatimu harus sama persis dengan Yesus. Sehingga ketika kamu berjalan tuh ngeliat sensor. Nah kalau pas pasti akan kebuka. Nah pintu yang terbuka itu adalah pintu yang dari Tuhan Yesus. Karena hatimu sama dengan dia. Ya. Apalagi nih sekarang Ci, aku kan nonton berita. Dan sekarang tuh lagi rame soal ramalan. Nah kemarin kita nggak usah sebutin lah ya, kemarin diramalkan lah harus ada kejadian seperti ini, kejadian seperti ini. Sampai di situnya sih saya masih ikutin sih, masih ya aman ya. Firman Tuhan juga udah bilang dari awal soal ramalan begini, ramalan begitu, ramalan begini ya gitu kan. Nah tapi ini akhir-akhir ini nih sekarang lagi viral juga sih sebenarnya. Dia meramalkan soal pesawat jatuh, tentang bencana alam dan lain sebagainya gitu. Dan sepertinya Ci, benar
kelihatannya benar nih, bahwa semua yang dia ramalkan terjadi gitulah ya kan. Tapi memang saya langsung berpikir begini ya, ini kan dia namanya peramal, pasti ada sesuatu yang di belakang, di baliknya dia gitu, kuasa kegelapan lah gitu ya kan. Nah, berarti konfirmasi dengan apa yang Cici barusan bilang, bahwa si jahat pun pasti menawarkan yang sepertinya benar padahal salah gitu. Jadi benar-benar di sini kalau Tuhan udah bilang dia adalah pintu, dia hanyalah satu-satunya pintu yang benar. Pintu yang lain itu salah. Kelihatannya mungkin di depan kelihatannya sepertinya benar gitu, tapi ujung-ujungnya akan membawa kepada kebinasaan. Ya. Tadi kan kita udah baca tuh ayatnya. Kalau masuklah lewat pintu yang sesak. Ya, artinya pintu yang sesak itu nggak banyak orang yang mau. Pintu itu sempit kali ya, kecil. Sesak itu pintunya tuh kecil. Sedangkan mungkin nggak cukup dengan badan kita nih. Ya. Kita yang gede-gede nih, badan kita gede. Tapi pintu itu kecil. Cici aja. Aku. Itu tuh kecil sehingga kita masuk itu, aduh gimana sih, sesak banget. Susah masuknya pintu itu. Artinya di situ. Karena susah itu orang nggak pada mau masuk situ. Orang maunya masuk lewat pintu yang gede, yang supaya kita bisa jalan lenggang, kampung yang enak seperti itu, santai sambil ngobrol, sambil apa seperti itu. Ya, orang maunya seperti itu. Di situ pintu yang kayak gitu banyak sekali orang yang ini. Oleh karena itu kalau banyak orang yang ikutan di sana, nah itu perlu dihati-hati. Gak usah heran lah ya memang pintunya buat lenggang kangkung, ya kan, memang buat ya santai gitu ya kan. Kalau nggak seperti itu, Tuhan nggak akan memberikan firman seperti ini, bahwa kita ini dikasih pengarahan, dikasih arahan, jangan masuk pintu yang itu, masuklah pintu yang sesak ini, karena Tuhan tahu sudah bahwa dunia, iblis itu sudah menawarkan pintu yang gede yang enak gitu. Kamu tenang di sini, kamu enak sini. Ini juga benar, ini supaya semua itu enak seperti itu. Nah, orang yang tanpa Roh Kudus, ya, mereka akan gampang tuh langsung masuk ke sana. Tetapi bila dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus berkuasa atas orang itu, maka Roh Kudus akan menuntun dia untuk masuk ke pintu yang sekalipun kecil, sesak, dia akan diarahkan ke sana. Itu perlunya tadi seperti yang kemarin kita bahas, yaitu tentang terang, yaitu Roh Kudus, terang dunia, Tuhan Yesus yaitu Roh Kudus yang sudah ada dalam kita. Kalau kita memiliki terang itu, kita bisa tahu pintu yang mana nih. Ada banyak pintu yang mana. Terang itulah yang akan menunjukkan kepada kita pintu, yaitu Yesus Kristus itu. Gitu. Jadi memang banyak orang yang terkecoh ya, tertipu. Apalagi sekarang kalau kayak yang saya bilang tadi, yang kayak apalagi kalau misalnya dia ramalannya terjadi untuk sekarang nih, kelihatannya untuk sekarang gitu. Jadi orang lebih iya kayaknya bener ya. Kenapa gitu sih ada ramalan? Nah itu gimana tuh? Karena manusia itu pada dasarnya itu maunya itu pengen tahu. Ya betul ya. Pengen tahu, terus menurut mereka kalau mereka tahu segalanya, mereka itu selamat, mereka itu aman. Padahal satu-satunya pintu yang bisa membawa kamu dalam keselamatan hanya Yesus Kristus. Iya betul. Jadi gak perlu kamu tahu dengan ramalan apa yang terjadi tahun depan, apa yang terjadi ini. Tetapi selama kamu masuk ke dalam Yesus Kristus, tadi dikatakan firman, kamu akan memperoleh apa? Kamu akan selamat. Ya, kamu akan selamat dan ia akan masuk dan keluar. Tuh. Jadi orang butuh ramalan, orang cari ramalan karena mereka pengen selamat. Mereka pengen aman. Ya kan? Pengen tahu. Kalau kita tahu apa yang terjadi, kita bisa siap-siap nih. Iya, siap-siap. Kalau nggak aja ya udah jalan aja dulu ya kan. Tapi firman Tuhan tidak menyatakan demikian. Kalau kita masuk lewat pintu yang sesak, dan kita masuk lewat Yesus, kita pasti beroleh keselamatan. Amin. Dan bahkan kita bisa masuk, dapat akses, bisa masuk, bisa keluar bebas. Gitu. Jadi waktu kita menerima Tuhan Yesus yang adalah
pintu itu, sebenarnya kita apalagi sekarang nggak perlu lama lagi karena kita udah tahu nih, kita udah selamat. Gitu. Kamu sudah masuk dalam Yesus, kamu sudah masuk di dalam lewat pintu Yesus itu masuk dalam kehidupan yang diberikan kepada kamu oleh Bapa yang di surga. Jadi pasti selamat gitu loh. Cuman orang memang pengen maunya itu tahu gitu ya, tapi itu tidak membawa keselamatan. Jadi pengetahuanmu tentang masa depan ya itu tidak akan menyelamatkan engkau. Sekalipun kamu tahu apa yang terjadi hidupmu tahun depan ini, itu nggak akan menyelamatkan kamu. Betul. Tapi pengetahuanmu tentang Yesus Kristus itu akan menyelamatkan kamu. Betul. Jadi benar-benar kita harus kejar justru adalah gimana kita supaya kita menerima Tuhan Yesus dan kita mengejar gimana sih. Kita kenal dulu, kita kenal dia lagi sehingga kita tahu isi hatinya, kita tahu hatinya persis semua, kita tahu kehendaknya, kita tahu perasaannya, itu sudah cukup. Jadi kalau kita lebih baik mengejar pengetahuan kita tentang mengenal Yesus lebih lagi daripada kita mencari apa sih yang terjadi tahun depan dengan kita mencari peramal segala macam. Jadi itu tidak akan menyelamatkan kamu. Pada masa-masa sekarang nih saya boleh kasih semangat kepada atau memberikan bukan nasihat ya tapi secara sharing ya. Ayo dong kita ini tambah hari tambah tambah jahat ya. Tapi mari kita mulai hari-hari ini kita lebih dalam lagi mengenal Yesus. Betul. Kita lebih dalam lagi mengenal Dia. Kita masuk lebih dalam lagi lewat pintu Yesus. Ya, itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita kejar. Jangan kejar apa tuh, ada apa ya tahun depan, bagaimana cari berita segala macam seperti itu. Itu nggak akan menyelamatkan kita. Tetapi berita dari surga itu yang akan menyelamatkan kita. Amin. Gitu. Itu adalah kunci. Kita semakin dekat sama Tuhan, semakin tahu isi hati Tuhan, pastinya sama kayak Daud kita semakin berkenan. Amin. Di hadapan Tuhan. Jadi sebetulnya kita tidak perlu ramalan. Iya. Itu lagi rame. Yang kita perlukan adalah firman Tuhan. Makanya kita di sini hadir setiap hari, setiap minggu 2-3 kali kita adain podcast supaya apa? Supaya kita punya akses yang banyak untuk kita lebih belajar firman Tuhan. Ya, kan kita bisa punya akses banyak, kita dapat firman Tuhan banyak dari Roh Kudus yang mengajar kepada kita. Kemudian saat ini kita keluar membagikan kepada saudara-saudara yang lain. Seperti itu. Betul. Oke, jadi kita harus setiap hari, setiap saat kita harus bisa membagikan firman Tuhan. Amin. Gimana? Haleluya. Hitung-hitung ada 5-6 poin. Oh ya. 5-6 poin. Ini baru dari satu. Berarti dari kemarin-kemarin udah banyak ya. Kalau hari ini aku secara pribadi dapat waktu kita menerima Tuhan. Tuhan bilang Dia adalah pintu, artinya kita mendapatkan akses, jaminan keselamatan, jaminan perlindungan, jaminan berkat buat kita. Dan kita memberkati orang lain. Terus kemudian tadi soal keintiman, lebih dekat sama Tuhan. Dan yang terakhir memiliki hati seperti Daud ya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada 7. Berarti ada 7. Berarti kita tidak memerlukan pintu atau akses yang lain selain Tuhan Yesus. Dalam bentuk ramalan, dalam bentuk apa saja banyak pintu yang selain Tuhan Yesus itu akan menuju kepada kebinasaan. Ya betul. Jadi sekali lagi cuman satu pintu yang sebenarnya, pintu yang membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ya. Kok bisa sama ya belakangnya ya? Kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Yesus juga berkata bahwa Dia datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan hidup yang mereka punyai itu bukan hidup yang biasa, tapi hidup yang penuh segala kelimpahan. Nah, bukan cuman kekal lagi tapi kelimpahan. Kelimpahan di situ. Jadi kita mau cari apa?
Hanya masuklah lewat pintu Yesus ini. Memang susah, tapi Sempit, ayolah. Ayolah gitu. Kita betul. kita harus terus. Memang pintunya sesak seperti itu, sempit, tapi berarti kita harus terus melatih dan tidak sampai kita masuk ke dalamnya. Dan pasti kalau kita memilih masuk pintu Yesus Kristus walaupun sesak, Roh Kudus akan menolong kita pasti. Ya, itu ada Roh Kudus yang selalu memberikan kita kekuatannya. Sama firman Tuhan juga bilang, Tuhan juga pasti akan menguji kita, tentunya tidak akan melebihi dengan kekuatan kita ya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang Tuhan Yesus sudah kasih buat kita ya untuk menolong kita. Ya. Gitu. Ada lagi? Kayaknya udah. Cici ada yang mau disampaikan? Ya, jangan ragu-ragu untuk masuk ke pintu yang benar, yaitu Amen. Yesus Kristus. Sekalipun menurut pemandanganmu, penglihatanmu, pintu itu jelek, pintu itu nggak enak, sempit ya seperti itu. Nah, disitulah kamu harus terus mau masuk ke dalam itu, karena pintu itulah yang akan membawa engkau kepada kehidupan yang kekal. Amin. 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 Haleluya. Nanti kita sebelum kita akhiri ini kita doa ya. Ya, Ruli yang doa. Ruli lagi. Iya, gantian. Oh iya gantian ya. Oke ya. Oke, mari kita berdoa. Ya. Karamasena, Surabaya Syarabaya Takanabarabaya. Kina karalala Kirabaya Syarabaya Takarabarabaya. Kina karalala masena. Takanabarabaya Shandara. Kumina karalala masena. Kina karalala masena. Shena karalala. Kirabaya. Kina karalala masena karalala. Kiana karalala masena karaya masena kara. Kina karaya masena karana masena kara. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini Tuhan kami telah membahas tentang pribadi-Mu dan Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah pintu itu ya Tuhan. Kami tidak akan peduli dengan pintu-pintu yang lain, karena pintu yang lain itu akan membawa kami kepada kebinasaan ya Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah atau yang juga menyaksikan program ini ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, memberikan iman dan keteguhan dalam hidup mereka untuk mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami menerima Engkau di dalam hati kami, segala akses yang Engkau telah janjikan itu akan tercurah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amen. Dan kami percaya hidup kami akan semakin diberkati untuk kami bisa memberkati orang lain. Hidup kami diselamatkan untuk kami bisa menyelamatkan orang lain. Amen. Hidup kami Tuhan lebih intim dengan Engkau untuk kami bisa Tuhan membawa orang untuk lebih intim dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga Tuhan semakin hari kami semakin mengerti akan Tuhan kemauan dan kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya program ini akan semakin diberkati untuk memberkati juga banyak orang. Dan kami tahu Tuhan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai, menuntun perjalanan kehidupan kami ke depan dengan kuasa, dengan pengurapan, bahkan dengan segala sesuatu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami akan terus menikmatinya itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami selesaikan program kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih CLK yang sudah menyampaikan akulah pintu. Ya. Saya ini hari ini sangat diberkati sekali. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, untuk teman-teman yang mendengarkan atau menyaksikan tayangan ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe
YouTube channel kita, dan juga untuk podcast audionya itu nanti ada di Anchor, nanti akan saya terterakan di description YouTube. Juga teman-teman juga bisa langsung mendengarkan di Spotify. Kita udah ada di Spotify juga. Jangan lupa teman-teman bisa langsung searching aja The Last Movement Podcast dan The Last Movement Podcast Running dan obrolan Alkitab. Puji Tuhan. Saya percaya dengan program-program ini kita semua akan diberkati oleh Tuhan Yesus untuk bisa memberkati orang lain. Amin. Haleluya. See you, God bless you. Sampai ketemu episode yang mendatang. Haleluya. God bless you.